Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya WhatsApp, balik lagi sama gue Sugeng Nugraha. Ya gue lagi di rumah. Polos banget ya anjir mikronya. Gue lagi di rumah ini dan gak ada kerjaan, gabut dan biasa lagi gak bisa tidur. Sebelumnya mohon maaf lahir batin karena momennya juga lebaran ya. Lalu sebenarnya gue gak pengen bawain tentang apa ya namanya, isu ini sih, cuma lagi rame banget ya. Seperti kalian tahu sekarang lagi ada rame-rame atau berita hangat tentang kekerasan di Palestina yang ya menurut saya juga memang tidak, sisi manusiawinya kurang gitu ya. Tapi gue pengen bawa dari segi sejarah mungkin karena gue tahu sedikit, ada referensinya di situ. Ini gue juga dadakan bikinnya di note. Semoga apa yang pengen gue sampaikan kalian bisa nangkep. Oke? Kita mulai pembahasan tentang kenapa sih kok Israel sama Palestina itu, negara Israel dan negara Palestina itu kok nggak bisa akur gitu. By the way, gue ini dasarnya dari kitab, untuk kitab kuning klasiknya dari kitab Qasasul Anbiya, dan dari kitab kuning yang modern silahkan cari tahu sendiri apa bedanya kitab kuning klasik dan kitab kuning modern ya. Itu dari kitab Nubuwah wal Anbiya. Semoga kalian bisa menangkap ini, oke? Jadi sebenarnya sejarah awal orang Israel dan negara Israel dan orang Yahudi itu dua hal yang berbeda. Kalian kan biasanya rancu ya di internet juga, saya sering lihat tagar-tagar yang dari Twitter itu kadang rancu tidak bisa memisahkan antara dua hal, antara negara Israel dan orang Yahudi. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu, Israel itu sebuah negara dan Yahudi itu bani atau keturunan. Jadi sejarah awalnya Yahudi itu adalah keturunan dari salah satu putra dari Nabi Yakub yang dari istri yang pertama. Seperti kita tahu, Nabi Yakub itu di dalam Alkitab dan Al-Quran juga memiliki dua istri. Yang pertama Laila dan Rahel kalau di Islamnya. Dan yang istri yang pertama itu Laila, ada salah satu putranya yang bernama Yehuda. Jadi total putra beliau itu ada 12, yang 9 dari istri yang pertama Laila, dan yang kedua itu dari Rachel, istri keduanya, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Untuk sejarah lengkapnya silahkan baca sendiri. Seperti kita tahu, di awal perseteruannya itu Nabi Yusuf dengan anak-anak dari istri pertamanya dengan Nabi Yusuf itu karena tidak suka ya. Lalu dari awal persatuan dengan Nabi Yusuf yang istri kedua Rachel dalam Alkitab. Oke, jadi karena sebetulnya Nabi Yakub itu ingin menikahi dengan Rachel, tapi karena waktu itu adat di sana itu adik tidak boleh, seorang adik itu tidak boleh menikah didahului oleh seorang adik itu tidak boleh mendahului kakaknya dalam hal menikah. Jadi Nabi Yakub menikahi Laila dulu dan punya anak, dan akhirnya menikahi Rachel sebagai adiknya. Itu waktu itu maharnya kalau tidak salah mengembala kami selama berapa tahun, itu silakan kalian baca sendiri ya. Jadi anak-anak Nabi Yakub yang 9 ini merasa 9 merasa seperti dianaktirikan gitu, karena Nabi Yakub itu lebih sayang ke Nabi Yusuf. Waktu itu masih usia belasan tahun ya mungkin, dan Nabi Yusufnya juga masih ya 5-6 tahun, masih anak-anak lah. Tapi mereka menyusun rencana. Seperti yang kita tahu di dalam Al-Quran dan Alkitab juga, mereka membawa Nabi Yusuf, meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf bermain mengembala kambing di sebuah hutan, dan akhirnya terjadilah tipu muslihat itu, yaitu mereka berpura-pura Nabi Yusuf itu dimakan serigala, yang sebenarnya bajunya itu disobek, dilumuri darah domba, dan Nabi Yusufnya dibuang ke dalam sumur. Bisa kalian bayangkan, anak umur belasan, ya remaja awal lah, sudah bisa memikirkan rencana sematang itu. Berarti kan ini
emang orang-orang cerdas, aslinya emang orang-orang cerdas. Keturunan Nabi Yakub ini emang orang-orang cerdas. Di usia segitu sudah bisa memikirkan tipu muslihat yang ya logik, masuk akal. Dibawa ke hutan, dimakan serigala dengan barang bukti gitu kan. Itu luar biasa sekali. Dan akhirnya singkat cerita seperti yang kita semua tahu ya, Nabi Yusuf akhirnya terbawa dan besar di Mesir, dan Nabi Yakub terpisah di daerahnya. Waktu itu saya lupa daerahnya apa ya. Sampai suatu ketika terjadi sebuah kekeringan di tahun itu yang sangat parah. Kekeringan yang hampir bertahun-tahun, sepanjang tahun itu tidak terjadi hujan. Yang kita semua tahu pada waktu itu pertanian adalah merupakan sumber mata pencaharian atau ya sumber kehidupan, itu pertanian seperti itu. Yang akhirnya itu Nabi, seperti kita tahu di Al-Quran juga diceritakan, Nabi Yusuf itu diangkat sebagai bendahara karena raja Mesir waktu itu punya mimpi, dan akhirnya menanyakan takwil mimpinya kepada para ahli nujum, ada ahli takwil mimpi, tapi jawabannya tidak ada yang puas. Dan ketika itu diberikan takwil mimpinya oleh Nabi Yusuf dan jawabannya pas, dan akhirnya Nabi Yusuf dipercaya untuk memanage kira-kira harus seperti apa persiapan yang dilakukan, atau Nabi Yusuf melakukan persiapan untuk menghadapi kemarau panjang ini. Akhirnya suatu ketika salah satu negara yang berhasil melalui kemarau panjang ini dan tidak kehabisan bahan makanan, air masih banyak, gandum karena waktu itu bahan makannya gandum juga, persediaan gandum sangat banyak sekali. Akhirnya terdengar oleh keluarga Nabi Yakub yang ada di suatu daerah yang terpisah itu, dan akhirnya berniat ingin meminta, atau apa bahasanya ya, membeli gandum yang ada di Mesir. Dan akhirnya seperti kita tahu cerita ya, silakan kalian flashback sendiri, jangan malas. Akhirnya keluarga Nabi Benyamin yang sudah besar waktu itu dan kakak-kakaknya ke Mesir ingin membeli sebuah gandum untuk kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya Nabi Yusuf mengaku bahwa I'm your brother man, gua Nabi Yusuf. Dan akhirnya mereka minta maaf, dan akhirnya ditarik keluarga Nabi Yakub semuanya ke tanah Mesir. Dan akhirnya keturunan Nabi Yakub ini tinggal di Mesir dan akhirnya dikenal dengan sebutan Bani Israel. Jadi pada waktu itu, jadi di Mesir itu ada dua ras ya, bahasanya ras orang asli dari Mesir dan Bani Israel ini yang pindahan, yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Karena waktu itu Nabi Yusuf cukup punya power ya untuk ya meminta izin kepada raja untuk izin domisili keluarganya yang banyak pada waktu itu, karena beliau waktu itu ya jasanya juga cukup besar kepada raja. Dia mengantarkan negara Mesir menghadapi kemarau yang begitu panjang, itu suatu prestasi yang luar biasa. Dan itu juga menunjukkan salah satu kecerdasan Bani Israel ini atau Bani Yahudi ini. Setelah ratusan tahun setelah Nabi Yusuf meninggal dan ya Bani Israel besar di sana, beranak pinak semakin banyak, orang-orang Mesir ini merasa terusik. Orang-orang asli Mesir ini merasa terusik karena orang-orang pindahan ini, Bani Yahudi ini, yang pertama orangnya cerdas-cerdas dan etos kerjanya tinggi gitu. Mereka mulai khawatir bahwa ini tempat bakal diambil, atau negara Mesir ini akan diambil alih oleh orang-orang pindahan ini, karena sejarahnya waktu itu emang pindahan, bukan asli negara Mesir, dan mereka tidak akan mendapat apa-apa gitu. Dan akhirnya mulailah di situ seperti politik penindasan, di mana Bani Yahudi ini atau Bani Israel ini, yang kita kenal Bani Israel ini, kita sebut Bani Israel aja. Bani Israel ini kedudukannya dirubah, status keluarga negaranya diubah menjadi budak. Dan otomatis ketika sudah menjadi budak itu dia tidak punya hak kekayaan, tidak punya hak milik seperti itu. Dan akhirnya ya seperti itu, karena
orang-orang asli Mesirnya itu merasa terancam. Akhirnya status mereka, keluarga negara mereka diubah menjadi budak semuanya. Ya, dan bisa kalian tahu di apa ya, di bawah kepemimpinan atau di negara Mesir punya piramid, punya Sphinx, punya ada Universitas Al-Azhar yang besar di sana. Ya salah satu kontribusi dari orang-orang Bani Israel, karena dalam segi hal manajemen, pemikiran dan segala macam mereka memang cerdas, orang-orang yang cerdas. Itu salah satu peninggalannya. Sampai akhirnya ada seorang anak yang bernama Nabi Musa. Kalian ingat ceritanya? Nabi Musa masih kecil dihanyutkan ke sungai. Ya seperti itu, dan akhirnya bertemu atau diasuh sama Raja Mesir, karena waktu itu status Bani Israel memang sudah menjadi budak dan susah gitu. Dan akhirnya ketika Nabi Musa sudah besar, Nabi Musa mengajak Bani Israel ini untuk pindah, dibawa, dan di sana terjadi sebuah peristiwa atau mukjizat yang kita kenal membelah lautan ya, karena waktu itu Bani Israel sedang ingin pindah dan dikejar oleh pasukan Fir'aun, membelah lautan, Laut Merah, dan pergi ke suatu daratan yang disebut tanah yang dijanjikan. Nah, inilah awal perseteruannya. Tanah yang dijanjikan ini ternyata adalah tanah Yerusalem. Dan setelah sampai tanah yang disebut tanah yang dijanjikan itu, ternyata tanah itu bukan tanah kosong. Tanah itu sudah ada penghuninya, dan penghuninya itu adalah orang-orang Palestina sekarang. Sebenarnya gini, di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan ya, silakan kalian cari sendiri. Sebenarnya pada waktu itu Bani Israel sudah sampai di pintu gerbang tanah Yerusalem ini, dan ketika melihat kok sudah ada orang yang di sana, kok di sini sudah ada peradaban gitu, mereka tuh takut gitu, mereka sudah tidak mau. Sedangkan sebetulnya pada waktu itu tanah yang dijanjikan hanya pada waktu itu. Ketika mereka sudah tidak mau, ya sudah tidak berlaku gitu sebetulnya penawaran ini, karena penawaran itu hanya terjadi pada waktu itu. Lalu ya bisa kita tahu persetujuan antara Bani Israel dan orang Palestina ini sangat banyak ya. Di antaranya ada Nabi Daud dengan Goliat. Goliat itu raja dari keturunan bangsa Palestina. Yang Nabi Daud yang masih kecil, karena emang pengawakannya seperti itu. Bani Israel itu kecil-kecil. Jadi orang-orang Arab, ras Arab yang tengah itu tidak terlalu tinggi pengawakannya, sedangkan orang Palestina itu digambarkan Goliat kan digambarkan dalam Al-Quran itu kan tinggi besar, dan kalah oleh Nabi Daud yang hanya memakai jembaring gitu kan, seperti itu. Dan ya itulah mungkin kenapa sampai sekarang orang Israel itu tidak bisa berdamai dengan Palestina. Itu salah satu alasan dari sisi histori. Mungkin kalau sekarang sudah lebih ke arah politik dan apa segala macam ya, tapi dasarnya mungkin seperti itu. Oh iya, sebetulnya gini, yang pengen gue sampaikan di sini, ya kita memang sebagai sesama umat Islam sangat mengecam ya tindakan yang terjadi di Palestina sekarang yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Israel itu sebuah negara yang sejarahnya bisa kalian ulik sendiri kenapa negara Israel itu bisa berdiri, karena perjanjian antara Amerika dan Inggris dan semacamnya. Itulah sejarah Israel, dan saya bahas di sini ada sejarah orang Yahudi. Dan kembali lagi, orang Yahudi itu kebanyakan ya tinggal di Israel itu, tapi orang negara Israel itu tidak semuanya Yahudi. Ya, itu yang perlu ditingkatkan. Dan kalian juga jangan mengecam, jangan terlalu jangan menyamaratakan lah. Jangan menyamaratakan. Itu kalau menurut saya oknum sih. Sebenarnya orang-orang Yahudi yang baik juga ada. Ya itu salah satunya, karena Yahudi itu keturunannya Nabi Yakub, Nabi kita gitu, mau gimana. Tapi ya ada aja yang, karena waktu itu keturunannya Yahuda itu ikut juga ke Mesir, dan setelah di Mesir juga beranak pinak juga, ada keturunannya dan ikut juga pindah ketika zamannya Nabi Musa. Kalian jangan, yang ingin saya tekankan di sini, kalian jangan terlalu ikut
Historia ini untuk mendoakan, untuk membantu, oke. Tapi untuk donasi, masalah donasi bantuan kalian harus lebih berhati-hati ya, karena ya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengikuti tren ini dan memanfaatkan ke dermawanan kalian. Jadi kalau bisa sebelum kalian berdonasi itu dicek lah, ini disalurkan oleh ibaratkan asosiasi apa, nanti sumber dananya apa, yang laporan keuangannya jelas, seperti itu. Jangan sampai dana-dana yang sudah kita tampung, dan saya percaya juga tidak bakal sedikit, itu malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum tertentu ya. Mungkin itu aja sisi insomnia kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye.